Ketika kamu sudah bekerja keras dari pagi sampai malam, tapi saldo rekeningmu masih seperti padang pasir kering. Ketika kamu sudah mencoba berbagai cara, bisnis, afirmasi, bahkan doa setiap malam, tapi hidup tetap saja terasa sempit, sesak, dan tak beranjak dari kekurangan. Apa yang akan saya katakan sekarang mungkin akan terdengar aneh. Bahkan mungkin kamu akan skeptis. Tapi jika kamu mau dengar dengan hati terbuka, ini bisa menjadi momen di mana segala hal yang kamu pahami tentang uang mulai runtuh. Karena sesungguhnya kamu tidak perlu lagi mengejar uang. Kamu hanya perlu belajar memanggilnya. Dan begitu kamu memahami cara energi bekerja, uang akan mulai datang dengan cara yang tenang, alami, dan tak terduga. Masalahnya, kebanyakan orang hidup dengan getaran kekurangan. Mereka bekerja bukan dari rasa cukup, tapi dari rasa takut. Mereka berusaha bukan karena rasa percaya, tapi karena cemas. Dan semesta tidak menanggapi apa yang kamu inginkan. Semesta menanggapi siapa dirimu saat kamu menginginkan itu. Jadi, kalau kamu terus bergetar dalam energi "aku harus punya", semesta hanya bisa menjawab, "Baik, kamu akan terus ingin punya." Dan siklus itu tak pernah berhenti. Tapi di sisi lain, ada rahasia yang tak banyak orang sadari. Saat kamu berhenti mengejar dan mulai menjadi energi yang selaras dengan kelimpahan, uang mulai datang. Bukan karena kamu mencarinya, tapi karena kamu sudah menjadi magnetnya. Sekarang, mari kita bongkar bagaimana sebenarnya hukum energi bekerja. Dan kenapa uang justru datang saat kamu berhenti berlari mengejarnya. Bab 1. Energi tidak mengejar yang menarik. Pernahkah kamu perhatikan sesuatu yang aneh dalam hidup ini? Ada orang yang terlihat santai, hidupnya mengalir, dan entah bagaimana uang, kesempatan, dan kemudahan selalu datang padanya. Sementara di sisi lain, ada orang yang bekerja lebih keras, lebih sibuk, lebih ambisius, tapi hidupnya seperti terus berlari tanpa garis akhir. Kenapa bisa begitu? Jawabannya sederhana tapi dalam. Karena energi tidak mengejar. Energi menarik. Uang bukan benda mati yang datang karena kamu kejar, tekan, atau paksa. Uang adalah energi kesadaran. Ia merespon vibrasi terdalam yang kamu pancarkan setiap hari. Dan hukum energi hanya mengenal satu prinsip. Yang sefrekuensi akan saling menarik. Jika kamu bergetar dalam rasa cukup, kamu menarik pengalaman yang memperluas rasa cukupmu. Jika kamu bergetar dalam rasa takut, kamu menarik situasi yang membuatmu semakin takut. Begitu pula dengan uang. Ia tidak datang kepada mereka yang panik ingin punya, tapi kepada mereka yang selaras dengan energi kepemilikan itu sendiri. Masalahnya, sejak kecil kita diajarkan bahwa mendapatkan sesuatu, kita harus mengejar nilai bagus, mengejar pekerjaan, mengejar validasi, mengejar keamanan, sampai akhirnya kita memperlakukan uang dengan cara yang sama, sebagai sesuatu di luar diri kita yang harus dikejar habis-habisan.
Dan disitulah kesalahan besar dimulai. Karena saat kamu mengejar, kamu sedang mengirimkan sinyal bahwa kamu belum punya. Dan semesta yang bekerja layaknya cermin hanya bisa memantulkan keadaan itu. Baik, kamu belum punya. Maka kamu pun terus berlari tanpa sadar. Semakin cepat kamu mengejar, semakin jauh uang itu terasa. Bayangkan seekor kupu-kupu yang kamu coba tangkap. Semakin kamu kejar, semakin ia menjauh. Tapi begitu kamu duduk tenang, membuka tanganmu, dan hadir dengan lembut, ia perlahan mendekat dan hinggap sendiri. Itulah hukum energi bekerja. Bukan dengan paksaan, tapi dengan penyelarasan. Dan penyelarasan itu dimulai dari getaran kesadaran terhadap uang. Apakah selama ini kamu memperlakukan uang sebagai tuanmu atau sahabatmu? Apakah kamu mencarinya dengan rasa takut kehilangan atau dengan keyakinan bahwa kamu selalu cukup? Karena uang sangat peka terhadap energi. Ia tidak tertarik pada orang yang panik, tetapi pada mereka yang tenang. Ia tidak datang kepada yang putus asa, tetapi kepada yang percaya diri dalam kelimpahan. Uang adalah cerminan dari kualitas energi yang kamu pancarkan setiap kali kamu berpikir, berbicara, dan bertindak tentangnya. Dan inilah rahasianya. Ketika kamu berhenti mengejar uang, kamu baru bisa melihat bahwa uang selama ini tidak pernah pergi. Ia hanya menunggu kamu berhenti menolak kehadirannya dengan getaran ketakutan dan rasa tidak layak. Cobalah perhatikan bagaimana kamu berpikir tentang uang selama ini. Setiap kali kamu berkata, aku harus kerja lebih keras biar nggak kekurangan. Di balik kata-kata itu, bukan tentang kelimpahan, tapi tentang rasa takut kekurangan. Dan rasa takut itu menciptakan frekuensi resistensi yang menolak aliran uang untuk masuk. Sebaliknya, ketika kamu mulai bekerja dengan niat memberi, melayani, dan menarik uang melalui kontribusi dan vibrasi bernilai, itu sebabnya ada orang yang pekerjaannya tampak ringan, tapi penghasilannya besar. Mereka tidak sekedar bekerja, mereka beresonansi dengan energi bernilai tinggi. Mereka tidak mengejar uang. Mereka menjadi magnet nilai, dan semesta pun mengalirkan uang sebagai bentuk keseimbangan alami. Ingatlah, semesta tidak menanggapi keinginanmu. Semesta menanggapi frekuensimu. Kamu tidak bisa memanifestasikan kelimpahan dengan hati yang penuh kekhawatiran. Karena kekhawatiran hanya menarik hal yang serupa. Tapi kamu bisa memanggil uang dengan mudah. Ketika kamu bergetar dalam kesadaran bahwa kamu layak, cukup, dan berlimpah saat ini juga. Jadi berhentilah berlari, tarik nafas, dan merasakan tubuhmu yang selama ini tegang setiap kali memikirkan uang. Lembutkan pikiranmu, katakan dalam hati, aku tidak lagi mengejar. Aku membuka diri untuk menarik. Perlahan tapi pasti, ketika getaranmu berubah, realitasmu akan mengikuti. Uang mulai datang dari arah yang tak kamu sangka. Pintu terbuka, peluang muncul, dan hidup terasa jauh lebih ringan. Bukan karena kamu beruntung, tapi karena kamu akhirnya selaras dengan hukum energi yang sesungguhnya. Sekarang kamu mulai memahami bahwa uang
hanyalah pantulan dari energi yang kamu pancarkan. Namun pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana caranya mengubah getaran itu? Bagaimana kamu bisa menyalakan frekuensi kelimpahan di dalam dirimu hingga uang tidak lagi menjadi sesuatu yang kamu kejar, melainkan sesuatu yang secara alami datang menghampirimu? Itulah yang akan kita bahas di bab selanjutnya. Bab 2. Jadilah sumber keberlimpahan, bukan menjadi pengejar. Ada satu kesalahan besar yang diam-diam kita warisi dari dunia. Modern kita semua diajarkan untuk menjadi pencari-pencari rezeki, pencari peluang, pencari keamanan. Dan tanpa sadar, kita terus hidup dalam kesadaran seorang pengemis, bukan pencipta. Kita berharap dunia memberi lebih banyak kebenaran, padahal kitalah yang lupa bahwa sumbernya ada di dalam diri kita sendiri. Kamu bukan wadah kosong yang menunggu diisi. Kamu adalah sumber energi kehidupan itu sendiri. Dan saat kamu mulai menyadari hal ini, segalanya berubah. Cara kamu bekerja, berpikir, bahkan merasakan uang. Uang tidak datang kepada mereka yang meminta tanpa henti, tetapi kepada mereka yang menjadi saluran nilai bagi dunia. Karena semesta tidak memberi kepada yang ingin punya. Ia memberi kepada yang menjadi perpanjangan tangan kelimpahan itu sendiri. Coba kamu perhatikan ketika kamu melakukan sesuatu dari hati yang tulus. Bukan karena takut miskin, tapi karena ingin memberi manfaat. Energi di sekitarmu berubah. Kamu menjadi lebih ringan, tenang, dan kreatif. Dan dalam keadaan itu, kamu bukan lagi pencari uang, tapi sumber nilai. Dan semesta selalu menukar nilai dengan bentuk yang setara. Salah satunya adalah uang. Inilah paradoksnya. Semakin kamu berusaha mengambil, semakin kamu kekurangan. Namun semakin kamu memberi, semakin banyak yang datang. Karena memberi adalah tanda kamu sadar bahwa kamu sudah punya. Dan kesadaran sudah punya adalah magnet terbesar bagi kelimpahan. Kebanyakan orang berpikir bahwa memberi harus menunggu kaya. Padahal kebenarannya justru sebaliknya. Kamu menjadi kaya karena kamu berani memberi. Memberi bukan selalu soal materi. Bisa berupa ide, kebaikan, perhatian, atau energi positif. Setiap kali kamu memberi dari hati yang tulus, kamu sedang memperluas frekuensi kelimpahan di dalam dirimu. Dan semesta, dengan hukumnya yang sempurna, hanya bisa berkata, "Baik, kamu adalah sumber. Maka aku akan mengalirkan lebih banyak melalui dirimu. Lihatlah air yang mengalir di sungai. Ia tidak menahan, tidak takut kehabisan. Karena air tahu selama ia terus mengalir, sumbernya tidak akan pernah berhenti." Begitu pula dengan energi uang. Ketika kamu menahan, kamu membekukan alirannya. Tapi ketika kamu membiarkannya mengalir lewat nilai memberi, energi itu terus berputar, dan setiap putaran membawa kembali lebih banyak lagi. Namun, untuk benar-benar menjadi sumber, kamu perlu mengubah cara pandangmu terhadap diri sendiri. Selama kamu masih memandang dirimu sebagai orang yang butuh uang, energi yang kamu pancarkan adalah kekurangan. Tapi ketika kamu mulai berkata, "Aku adalah saluran energi semesta. Aku bukan kekurangan. Aku kelimpahan itu sendiri." Kamu menciptakan realitas baru dari titik ini. Tindakanmu berubah. Kamu
bekerja bukan untuk bertahan, tapi untuk menyalurkan nilai. Kamu menciptakan bukan karena takut gagal, tapi karena kamu ingin berkontribusi. Dan tanpa sadar, orang-orang mulai tertarik padamu. Karena energi kelimpahan itu terasa. Mereka ingin bekerja sama denganmu, membeli darimu, atau sekedar dekat dengan energimu. Uang tidak pernah datang karena kamu butuh. Uang datang karena kamu menjadi berguna. Dan kebermanfaatan itu hanya muncul ketika kamu menyadari bahwa kamu bukan pencari, melainkan sumber yang tak pernah kering. Berhentilah menunggu dunia memberimu peluang. Jadilah orang yang menciptakannya. Berhentilah bertanya, kapan rezekiku datang? Mulailah bertanya, bagaimana aku bisa menyalurkan lebih banyak kebaikan hari ini? Karena itulah cara semesta bekerja. Ia tidak memberi dari rasa kasihan, tapi dari keseimbangan energi. Apa yang kamu pancarkan akan kembali, dan apa yang kamu tahan karena takut kehilangan akan berhenti mengalir dalam hidupmu. Coba rasakan. Sekarang apa yang kamu pancarkan setiap kali berbicara tentang uang? Apakah kamu sedang memancarkan rasa cemas dan kekurangan, atau rasa cukup dan keyakinan bahwa kamu selalu punya sesuatu untuk dibagikan? Ubah getaran itu. Mulailah melihat dirimu bukan sebagai kapal kosong yang menunggu diisi, tapi sebagai sungai yang selalu mengalir. Karena semakin kamu mengalir, semakin banyak yang datang. Semakin kamu memberi, semakin luas wadahmu untuk menerima. Itulah rahasia sederhana yang dipahami oleh mereka yang hidup dalam kelimpahan sejati. Mereka tidak mengejar uang karena mereka tahu uang hanyalah pantulan dari nilai yang mereka alirkan. Dan ketika kamu sudah menjadi sumber, uang tidak lagi menjadi sesuatu yang harus dicari, melainkan sesuatu yang selalu datang mencari dirimu. Namun, ada satu hal yang sering menjadi penghalang besar. Bahkan setelah seseorang memahami semua ini, kamu sudah tahu bahwa kamu bisa menarik, bukan mengejar. Kamu sudah mulai memberi, bukan menahan. Tapi entah kenapa aliran itu tetap saja tersendat. Itu karena ada sesuatu yang lebih halus namun kuat. Resistensi batin, rasa tidak layak, dan luka bawah sadar yang diam-diam menutup pintu rezekimu. Dan itulah yang akan kita buka di bab berikutnya. Bab 3, lepaskan resistensi. Biarkan uang menemuimu. Kamu sudah memahami satu hal penting. Uang bukan untuk dikejar, melainkan ditarik. Kamu juga mulai menyadari bahwa untuk menariknya, kamu harus menjadi sumber, bukan pencari. Namun, mungkin kamu masih bertanya dalam hati, kalau begitu, kenapa hidupku tetap terasa berat? Kenapa rezeki masih tersendat? Padahal, aku sudah berusaha tenang dan berpikir positif. Disinilah rahasianya tersembunyi. Masalahnya bukan pada usahamu, tapi pada resistensi yang tanpa sadar kamu pelihara di dalam diri. Resistensi adalah energi penolakan halus yang tidak terlihat, tapi terasa. Ia muncul setiap kali kamu berkata, "Aku ingin kaya." Namun dalam hatimu terlintas rasa takut tidak layak, takut gagal, atau takut kehilangan. Ia muncul saat kamu mencoba bersyukur, tapi di dalam hatimu masih ada bisikan kecil. Tapi kenyataannya tetap saja sulit. Resistensi adalah dinding energi yang menghalangi aliran semesta menemuimu. Ia bukan musuh, tapi cermin. Ia menunjukkan di mana kamu masih belum berdamai dengan dirimu sendiri.
Bayangkan kamu memegang segenggam pasir di tangan. Semakin kuat kamu genggam, semakin banyak pasir yang jatuh. Tapi ketika kamu membuka telapak tanganmu dengan lembut, pasir itu justru bertahan lebih lama. Begitu pula dengan uang. Semakin kamu takut kehilangan, semakin cepat ia pergi. Semakin kamu berusaha memegangnya dengan rasa cemas, semakin semesta menjauhkanmu darinya. Uang tidak menyukai ketegangan. Energi uang bergerak seperti air. Ia mengalir ke tempat yang paling terbuka, paling rileks, paling siap menerima. Dan seringkali kita sendiri yang menutup salurannya dengan pikiran dan luka batin kita sendiri. Banyak dari kita membawa ingatan bahwa sadar tentang uang dari masa kecil. Mungkin kamu tumbuh mendengar kalimat seperti ini. Uang itu susah dicari, orang kaya itu sombong. Kalau mau sukses, harus kerja sampai lupa diri. Kata-kata itu menanamkan pola batin yang dalam. Dan meski kamu sudah dewasa, sebagian dirimu masih percaya bahwa memiliki uang berarti beresiko kehilangan cinta, diterpa rasa bersalah, atau dihakimi oleh orang lain. Selama keyakinan itu belum disadari, kamu akan selalu berusaha menarik uang dengan satu tangan dan tanpa sadar mendorongnya menjauh dengan tangan yang lain. Inilah saatnya untuk melepas resistansi itu. Bukan dengan memaksa berpikir positif, tapi dengan menghadapi dan melunak terhadap bagian dirimu yang masih takut. Lihat rasa takutmu dengan lembut. Akui keberadaannya. Katakan dalam hati, aku melihatmu. Aku tidak akan melawanmu lagi. Karena saat kamu berhenti melawan rasa takut, kamu berhenti memperkuatnya. Dan ketika energi itu larut, ruang baru tercipta di dalam dirimu. Ruang yang tenang, terbuka, dan siap menerima aliran kelimpahan. Inilah makna sejati dari surrender, menyerah. Bukan berarti pasrah tanpa arah, tetapi melepaskan kebutuhan untuk mengontrol hasil. Kamu tidak lagi berkata, kapan uang datang? Tapi dengan penuh percaya kamu berkata, aku siap menerimanya kapanpun semesta mengizinkan. Dalam keadaan ini, kamu memasuki frekuensi penerimaan. Dan justru di momen ketika kamu berhenti berjuang, berhenti menuntut, berhenti membuktikan, semesta akhirnya bisa bekerja. Uang mulai datang dengan cara yang tak kamu duga. Melalui ide tiba-tiba, peluang dari orang yang lama tak kamu hubungi, atau peristiwa kebetulan yang terasa terlalu tepat untuk disebut kebetulan, karena kebenarannya adalah uang tidak datang karena kamu pantas atau tidak pantas. Uang datang karena kamu terbuka. Dan keterbukaan hanya bisa muncul ketika hatimu damai. Coba rasakan sekarang, tanpa berpikir terlalu jauh. Bagaimana perasaanmu setiap kali uang keluar dari tanganmu? Apakah kamu merasa takut, seolah kehilangan sesuatu yang penting? Atau kamu bisa tersenyum karena tahu bahwa setiap uang yang keluar akan kembali dengan cara yang lebih indah? Cara kamu bereaksi terhadap uang keluar adalah cerminan langsung dari seberapa besar kamu mempercayai aliran semesta. Dan semakin besar kepercayaanmu, semakin cepat uang menemuimu. Jadi, lepaskan ketegangan itu. Berhentilah mengontrol bagaimana dan kapan uang datang. Fokuslah pada bagaimana kamu bisa terus selaras dan terbuka. Kamu tidak perlu berlari, tidak perlu menunggu keberuntungan, karena kelimpahan bukan sesuatu yang kamu kejar,
Ia adalah sesuatu yang selalu menunggumu begitu kamu siap berhenti melawan dan mulai percaya. Tarik nafas dalam. Bayangkan uang sebagai arus lembut yang mengalir mendekat. Bukan karena kamu mengejarnya, tapi karena kamu sudah menjadi ruang yang siap menerimanya. Biarkan energi itu masuk. Biarkan semesta bekerja. Dan disitulah keajaiban dimulai ketika kamu menemui. Ketika kamu berhenti mencari dan mulai percaya bahwa uang pun sedang mencari jalan untuk menemuimu. Sekarang kamu sudah tahu bagaimana energi bekerja. Kamu sudah berhenti mengejar, mulai menarik menjadi sumber, dan melepaskan resistensi. Langkah selanjutnya bukan lagi tentang teori, tapi tentang cara hidup baru. Sudah saatnya kamu pantas hidup dalam aliran kelimpahan. Sekarang kamu sudah sampai di titik yang tak lagi sama seperti saat kamu mulai mendengar ini. Kamu telah melihat bahwa uang bukanlah musuh yang harus dikejar. Bukan pula hadiah yang hanya datang kepada yang beruntung. Uang adalah energi. Dan energi itu selalu bergerak menuju mereka yang selaras, terbuka, dan siap menerima. Hidupmu bisa berubah dengan sangat lembut tanpa paksaan ketika kamu berhenti berlari dan mulai hadir dalam kesadaran baru bahwa kamu adalah sumber kelimpahan itu sendiri. Kamu bukan korban keadaan. Kamu bukan penunggu rezeki. Kamu adalah saluran, tempat semesta bekerja, tempat energi kebaikan, cinta, dan uang mengalir melalui dirimu. Untuk kembali pada kehidupan mulai hari ini, berhentilah mengejar, berhentilah menahan. Izinkan dirimu untuk menerima. Bukan karena kamu serakah, tapi karena kamu layak menjadi perwujudan kelimpahan itu. Dan semakin kamu mengizinkan dirimu berlimpah, semakin besar pula cahaya yang kamu pancarkan untuk menginspirasi orang lain di sekitarmu. Jadi, jika ada seseorang yang kamu sayangi, pasanganmu, sahabatmu, keluargamu yang saat ini sedang berjuang, lelah, dan merasa kehabisan arah, bagikan video ini kepada mereka. Biarkan mereka juga merasakan ketenangan yang kamu rasakan sekarang. Biarkan mereka tahu bahwa ada cara lain untuk hidup. Cara yang lebih lembut, lebih sadar, dan lebih berlimpah. Tuliskan di kolom komentar, apa pelajaran terbesar yang kamu rasakan setelah memahami bahwa uang tidak untuk dikejar. Dan jangan lupa subscribe serta nyalakan loncengnya, karena di video selanjutnya kita akan melangkah lebih dalam ke bagaimana energi kesadaran bisa mengubah seluruh realitas di hidupmu. Ingatlah, kamu tidak mencari kelimpahan, karena kamu adalah kelimpahan itu sendiri.